Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mutar Latif Wisdom, channel yang smart dan wise. Saudaraku, ada sebuah pernyataan yang sangat menarik dari iblis terhadap Allah SWT. Tatkala iblis diusir oleh Allah SWT karena tidak mau tunduk patuh kepada Adam alaihissalam sebagai Abul Basar, bapak dari sekalian manusia yang diciptakan Allah dengan sesempurna-sempurnanya. Tatkala Adam telah ditiupkan ruh di dalam dirinya dan disempurnakan penciptaannya, dan dia menjadi manusia yang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, diciptakan manusia sebaik-baik, sempurna ciptaan Allah. Lalu diminta kepada iblis tunduk, patuh, mengabdi kepada Adam alaihissalam. Iblis tidak mau karena dia menganggap dirinya jauh lebih sempurna, jauh lebih baik, karena dia berasal dari api, sementara Adam alaihissalam berasal dari tanah. Yang iblis tahu persis bagaimana bahan baku yang dijadikan Allah kepada Adam alaihissalam. Maka itu tatkala iblis diusir oleh Allah SWT dari surga menuju dunia, maka iblis memohon kepada Allah SWT yang berbunyi dalam surah Al-Hijr ayat 39, zayyinanna lahum fil ardi. Doa Allah, aku akan jadikan semua kejahatan menjadi keindahan. Nah, iblis bersumpah, iblis meminta kepada Allah akan merubah kejahatan-kejahatan yang ada di muka bumi, ada di dunia, menjadi keindahan-keindahan. Dia akan poles, dia akan berikan masker, dia berikan berbagai pesona-pesona yang mengandung keindahan, kenikmatan, kelezatan. Sehingga tatkala manusia melakukan kejahatan, ada kelezatan yang dirasakan, ada kadang-kadang kenikmatan dan kepuasan yang dirasakan, ada kepuasan yang dimiliki oleh seseorang yang melakukan kejahatan. Karena ini sudah dimodif oleh iblis dan sekutunya, jin dan setan itu, sehingga kejahatan itu serasa indah, kejahatan itu serasa penuh dengan kesenangan. Padahal itu semua adalah semu, padahal itu adalah sesaat, padahal itu adalah palsu, masker. Jadi kejahatan itu diberikan masker, lapisan-lapisan yang dipoles, dimodif, sehingga dia menjadi keindahan. Dan itulah janji iblis dan sekutunya bersumpah dengan Allah SWT untuk menyesatkan semua manusia sampai akhir zaman. Allah mengabulkan permintaan sang iblis. Silahkan kalau engkau mampu, karena manusia punya ruh yang telah disempurnakan dirinya dengan ruh itu. Manusia punya hati, punya domir yang bisa mengendalikan hatinya, dirinya dengan kedomiran itu. Hati kecil nurani yang selalu benar, berada di dalam kolaborasi dengan ruh. Manusia dibekali dengan akal pikiran yang tidak akan mungkin bisa engkau gelincirkan, yang tidak mungkin bisa engkau sesatkan. Tapi faktanya, inilah yang terjadi di bumi, di dunia Allah ini. Memang iblis berhasil memodifikasi berbagai kejahatan itu dengan keindahan. Maka itu tatkala seseorang melakukan satu kejahatan kecil, ingin menikmati lagi kesalahan kecil lainnya, terus berulang, sampailah pada akhirnya yang kecil ditumpuk, maka dia menjadi kejahatan yang besar. Orang acap kali melakukan hal-hal yang kecil, sifatnya kejahatan, tetapi dari sanalah berawal, berpangkal kejahatan-kejahatan yang besar. Inilah tekad iblis dan sekutunya. Nah, apakah iblis bekerja sendiri? Tentu saja tidak semuanya. Ada yang dia berkolaborasi dengan jin dan setan. Ada juga dia berkolaborasi dengan manusia. Kebanyakan
iblis di dalam melakukan modusnya itu bekerja sama dengan manusia. Karena dengan bekerja sama dengan manusia, mereka lebih mudah, lebih ringan melaksanakannya. Hanya dengan memberikan provokasi, bisik-bisik, demikian juga melakukan pembusukan yang dapat mereka gapai, yang dapat mereka pengaruhi, dan dapat mereka modif di dalam kehidupannya. Banyak sekali manusia tergelincir dengan keindahan. Banyak sekali manusia tergelincir dengan hal yang kecil tapi indah. Banyak sekali manusia jatuh dengan batu yang kecil tapi yang batu yang mengandung keindahan-keindahan. Banyak sekali manusia terpeleset dengan hal-hal yang kecil, tetapi itu justru menjadi kejahatan yang besar. Disinilah iblis masuk di dalam diri manusia, berkolaborasi di dalam membangkitkan libido, keinginan-keinginan manusia, sehingga manusia acap kali melakukan perburuan dunia di luar batas kemampuannya, melakukan berbagai petualangan dunia di luar ambang batas potensi yang mereka miliki, di luar kapasitas. Inilah manusia acap kali dijebak oleh iblis, setan, dan jin. Karena itulah cara-cara strategi mereka untuk melumpuhkan, menjatuhkan, dan menyesatkan manusia. Keindahan yang dimodifikasi oleh iblis terhadap sebuah kejahatan tentu saja bukan satu hal yang sederhana, tentu saja bukan satu hal yang mudah. Tetapi dengan mudahnya manusia dia goda, dia rayu, maka pekerjaan iblis pun sangat mudah dia lakukan untuk menaklukkan ketangguhan, keunggulan, dan kehebatan seorang manusia. Semoga kita bisa memahami bahwa itulah tupoksi iblis di dalam kehidupannya. Dia akan merubah kejahatan menjadi keindahan. Waspada. Demikian, barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam virtual.